Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani S. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu gangguan pada masa kehamilan, yaitu hipermesis gravidarum. Adapun tujuan instruksional umum setelah pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang hipermesis gravidarum. Dan tujuan instruksional khusus pertama, mahasiswa dapat menjelaskan definisi hipermesis gravidarum. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan etiologi hipermesis gravidarum. Ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan patofisiologi hipermesis gravidarum. Dan terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan penanganan hipermesis gravidarum. Pengertian hipermesis gravidarum adalah mual, muntah berlebihan pada wanita hamil hingga mengganggu aktivitas dan biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Adapun penyebab hipermesis gravidarum belum diketahui secara pasti, namun diduga faktor hormonal, psikologis, paritas, serta riwayat kehamilan mola dan gemeli turut mempengaruhi. Yang pertama, faktor hormonal, di mana pada kehamilan terdapat peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan mual dan muntah. Yang kedua, faktor psikologis yang biasa berupa ketidaksiapan ibu menghadapi kehamilan, adanya masalah dalam rumah tangga akan memperberat emesis yang dialami ibu. Yang ketiga, faktor paritas, di mana ibu dengan primi gravida lebih cenderung mengalami hipermesis gravidarum. Dan yang keempat, riwayat kehamilan mola dan gemeli, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada kehamilan mola hidatidosa dan kehamilan kembar terjadi peningkatan kadar HCG atau hormon chorionic gonadotropin yang signifikan, sehingga menyebabkan mual dan muntah sering terjadi pada ibu. Patofisiologi dari hipermesis gravidarum, peningkatan kadar estrogen dalam kehamilan menyebabkan mual dan muntah. Jika terjadi secara terus-menerus, dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Selain itu juga menyebabkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Terjadi robekan pada selaput lendir esofagus dan lambung yang berakibat perdarahan gastrointestinal atau perdarahan pada saluran pencernaan. Dan yang terakhir, penanganan dari hipermesis gravidarum. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kehamilan muda yang disertai hipermesis gravidarum. Kedua, anjurkan ibu hamil untuk tidak segera bangun dari tempat tidur agar terjadi adaptasi aliran darah menuju saluran sistem saraf pusat. Yang ketiga, anjurkan ibu untuk makan dalam porsi sedikit tapi sering, serta menghindari makanan yang merangsang muntah. Keempat, pemberian obat-obatan ringan seperti sedatif, vitamin, antiemetik, dan antihistamin, di mana yang biasa diberikan adalah vitamin B6 piridoksin atau mediamar dan antisedaderoid. Yang kelima, dukungan psikologis berupa menghilangkan rasa takut, mengurangi pekerjaan, menyelesaikan masalah yang ada. Dan untuk hipermesis tingkat 3, dilakukan perawatan di rumah sakit, meliputi isolasi sampai mual dan muntah berkurang, penambahan cairan glukosa 5%, 2 hingga 3 liter dalam 24 jam, pemberian kalium dan vitamin apabila diperlukan, serta terminasi kehamilan apabila kondisi memburuk. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan laboratorium dan USG untuk deteksi kehamilan mola dan gemeli dan juga mendeteksi kadar protein dalam urin. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani S. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu gangguan pada masa kehamilan, yaitu hipermesis gravidarum. Adapun tujuan instruksional umum setelah pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang hipermesis gravidarum. Dan tujuan instruksional khusus pertama, mahasiswa dapat menjelaskan definisi hipermesis gravidarum. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan etiologi hipermesis gravidarum. Ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan patofisiologi hipermesis gravidarum. Dan terakhir,
mahasiswa dapat menjelaskan penanganan hipermesis gravidarum. Pengertian hipermesis gravidarum adalah mual, muntah berlebihan pada wanita hamil hingga mengganggu aktivitas dan biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Adapun penyebab hipermesis gravidarum belum diketahui secara pasti, namun diduga faktor hormonal, psikologis, paritas, serta riwayat kehamilan mula dan turut mempengaruhi. Yang pertama, faktor hormonal, di mana pada kehamilan terdapat peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan mual dan muntah. Yang kedua, faktor psikologis, yang biasa berupa ketidaksiapan ibu menghadapi kehamilan, adanya masalah dalam rumah tangga akan memperberat emesis yang dialami ibu. Yang ketiga, faktor paritas, di mana ibu dengan primi gravida lebih cenderung mengalami hipermesis gravidarum. Dan yang keempat, riwayat kehamilan mula dan gemelli, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada kehamilan mula hidatidosa dan kehamilan kembar terjadi peningkatan kadar HCG atau hormon chorionic gonadotropin yang signifikan, sehingga menyebabkan mual dan muntah sering terjadi pada ibu. Patofisiologi dari hipermesis gravidarum. Peningkatan kadar estrogen dalam kehamilan menyebabkan mual dan muntah. Jika terjadi secara terus-menerus, dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Selain itu juga menyebabkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Terjadi robekan pada selaput lendir esofagus dan lambung yang berakibat perdarahan gastrointestinal atau perdarahan pada saluran pencernaan. Dan yang terakhir, penanganan dari hipermesis gravidarum. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kehamilan muda yang disertai hipermesis gravidarum. Kedua, anjurkan ibu hamil untuk tidak segera bangun dari tempat tidur agar terjadi adaptasi aliran darah menuju saluran sistem saraf pusat. Yang ketiga, anjurkan ibu untuk makan dalam porsi sedikit tapi sering, serta menghindari makanan yang merangsang muntah. Keempat, pemberian obat-obatan ringan seperti sedatif, vitamin, antiemetik, dan antihistamin, di mana yang biasa diberikan adalah vitamin B6 piridoksin atau mediamer dan antisteroid. Yang kelima, dukungan psikologis berupa menghilangkan rasa takut, mengurangi pekerjaan, menyelesaikan masalah yang ada. Dan untuk hipermesis tingkat 3, dilakukan perawatan di rumah sakit, meliputi isolasi sampai mual dan muntah berkurang, penambahan cairan glukosa 5%, 2 hingga 3 liter dalam 24 jam, pemberian kalium dan vitamin apabila diperlukan, serta terminasi kehamilan apabila kondisi memburuk. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan laboratorium dan USG untuk deteksi kehamilan mula dan gemelli, deteksi kadar protein dalam urin. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.